Salam pendidikan. Kali ini video kita akan mengupas salah satu pemikir Muslim kenamaan Nusantara, A. Hasan. Analisis pemikirannya yang unik menjadikan dirinya menjadi pionir dalam hal berpikir merdeka. Apakah yang dimaksud dengan berpikir merdeka menurut A. Hasan? Silakan menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like, agar channel Kampus Digital tetap semangat berbagi ilmu dan pemikiran. Hatur nuhun. Tuan Guru A. Hasan, guru merdeka, tapi santrinya terjajah. Alangkah hebatnya cara berpikir merdeka dari sosok tokoh kenamaan Muslim Indonesia, Tuan Guru A. Hasan yang lahir tahun 1887. Merdeka berpikir menurut beliau bukan saja terasa, namun juga tampak dalam jejak kiprah dan warisan buku dan karyanya. Ditinjau dari tema pendidikan, arti merdeka itu juga dapat disebutkan pada dua pandangan beliau, yaitu pada eksistensi guru dan pada metode atau proses pengajaran. Pada konteks guru, A. Hasan memaknai guru sebagai berikut: tiap-tiap orang yang mengajarimu sesuatu ilmu, maupun dari bangsamu atau bukan, seagama denganmu atau tidak, itu dinamakan gurumu, sebab ilmu dan pelajaran yang diajarkan di tempat-tempat pelajaran itu ada bermacam-macam. Ada guru mengaji, guru agama, guru bahasa, guru pertukangan, guru pesawat, guru obat-obatan, guru undang-undang, guru pertanian, guru perdagangan, dan guru-guru lainnya. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa setiap orang tidak akan belajar satu saja ilmu, maka logis jika seseorang akan menjadi murid dari banyak guru, di mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak guru tersebut tidak terbatas, namun sesuai kebutuhan pelajar. Cara pandang beliau dalam melihat dan memilih guru adalah dengan tidak membatasi diri, apalagi dijajah dengan satu perspektif melalui seorang guru. Sedangkan arti merdeka terkait dengan proses dan metode pengajaran, terlihat nyata pada merdeka berpikir dalam proses belajar santrinya. Sebagai contoh, pada proses pembelajaran pemahaman hukum Islam di lembaga yang didirikan, diibaratkan membuat roti. Siapa yang lebih paham cara membuat roti, ia akan menghasilkan roti yang lebih baik. Maksudnya, yang diajarkan kepada para santri dalam interaksi dengan ilmu-ilmu itu bagaikan membuat roti, bukan hanya cara memakan roti. Tentu, berbeda seorang pembuat roti dan pemakan roti. Perumpamaan ini memperlihatkan, satu proses berpikir yang menghasilkan produk hukum keagamaan, diibaratkan sebagai kata kerja, membuat. Bukan sekedar menerima hasil yang sudah jadi. Tentu saja proses dan pengajaran semacam ini amat memberi ruang diskusi, riset, dialog, kemudian belajar secara kolaborasi dan teamwork, bahkan debat antara pelajar yang menjadi arena mengasah pikiran. Terkadang juga melibatkan guru dalam diskusi dan pencarian pemahaman suatu kesimpulan ilmu pengetahuan yang sedang dikaji. Maka dalam proses pengajaran ini bisa dikatakan, bahwa memahami ajaran agama bukan sekedar didasari pada teks-teks agama, apalagi hanya sekedar tagline Al-Quran dan hadis, tapi juga harus dilengkapi dengan perangkat metodologi guna memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri, sehingga menghasilkan produk ilmu dan pemahaman keislaman dengan narasi berpikir yang tervalidasi ilmiah, jauh dari kesimpulan dangkal, bersifat emosional kelompok, keliru, apalagi merusak. Artinya sekedar tagline Al-Quran dan hadis belum menggambarkan apa-apa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan analisis yang lengkap, dengan mengkaji data-data keagamaan, dalil, dan beberapa analis ulama, menjadikan pelajarnya kaya akan pengalaman. Meskipun pada akhirnya, pendapat yang dihasilkan bisa jadi akan sama dengan salah satu ulama mazhab keagamaan. Inilah contoh merdeka berpikir pada proses pengajaran. Cara pengajarannya cenderung mendidik dan melatih pelajarnya dengan teknik pendekatan yang dilakukan oleh para peneliti, yaitu meneliti bagaimana proses hukum itu ditetapkan. Cara tersebut dapat membiasakan para pelajar dalam menghadapi berbagai permasalahan, termasuk yang berkaitan dengan topik kemasyarakatan, lingkungan, serta berbagai dimensi kehidupan dan interaksi manusia. Mereka akan terlatih memiliki sifat analisis dan kritis, tak mudah tergerus oleh informasi dan rekayasa hoaks. Proses pembelajaran ini mengingatkan penulis pada kalimat dari Profesor Zuhal, Menteri Riset dan Teknologi era Kabinet Reformasi Pembangunan, yang juga cucu dari A. Hasan, ketika memberikan sambutan dalam satu acara di pesantren kakek beliau di Bangil, Jawa Timur. Beliau berkata, ada kesamaan antara kita, kalau saya menghitung angka, maka kalian menghitung kalimat dan teks. Dari sini terlihat bahwa guru haruslah tenaga-tenaga yang terampil, berwawasan luas, bermental pelatih, dan pendamping yang baik, bukan yang jago mendoktrin pelajarnya,
karena mereka sedang berhadapan langsung dengan para tunas-tunas baru, calon manusia terdidik. Maka, sebaik apapun konsep pendidikan yang ada, mereka para gurulah yang menentukan hasil di lapangan. Apa jadinya jika para guru yang hadir di dunia pendidikan karena kebetulan saja? Kebetulan jadi guru, kebetulan jadi dosen. Perjalanan hidup Hasan semasa dengan Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional. Bahkan waktu meninggalnya juga berdekatan. Jika Hasan meninggal tahun 1958, dalam usia 71 tahun, maka Ki Hajar meninggal tahun 1959, dalam usia 70 tahun. Seperti juga Hasan, Ki Hajar mengungkapkan dalam salah satu bukunya, bahwa ilmu pendidikan itu tidak berdiri sendiri, maka setiap seorang yang ingin menjadi guru yang sukses mesti mempelajari berbagai ilmu terkait dari kebutuhan seorang guru, yaitu 1. Ilmu hidup batin manusia, ilmu jiwa. 2. Ilmu hidup jasmani manusia, ilmu psikologis. 3. Ilmu keadaban atau kesopanan, ilmu etika dan moral. 4. Ilmu keindahan dan ketertiban lahir, estetika. 5. Ilmu pendidikan itu sendiri, cara-cara pengajaran. Menimba ilmu kependidikan dari tokoh besar masa lampau Indonesia sangat menarik dan asik. Tapi dalam proses tersebut, jangan pula menjadi terjajah oleh asumsi, perasaan, dugaan, juga emosi, bahkan perspektif orang lain, yang belum tentu nyata hanya karena data dan bacaan kita yang terbatas. Maka, jadilah santri merdeka model guru-guru hebat yang pernah ada. Hanya watak merdekalah yang bisa mengembalikan santri hebat dan produktif. Demikianlah Hasan, sosok guru merdeka yang pernah dimiliki Indonesia. Nantikan analisis-analisis pendidikan lainnya di channel Kampus Digital. Wassalam.